Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terjadi pada tahun 632 Masehi, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Rasulullah wafat pada hari Senin, 2 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 632 Masehi. Rasulullah telah jatuh sakit agak lama, sehingga keadaan beliau sangat lemah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Jibril, jiwaku sudah terasa lelah." Jibril mengatakan, "Akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia, dan pasti Tuhanmu akan memberikan sesuatu kepadamu, dan kamu merasa ridho." Rasulullah kemudian memerintahkan Bilal agar memanggil semua sahabat untuk berkumpul di masjid. Para sahabat segera berdatangan memenuhi masjid. Semua merasa rindu setelah agak lama tidak mendapat tausiah dari Rasulullah. Beliau duduk dengan lemah di atas mimbar. Wajahnya terlihat pucat, menahan sakit yang tengah dideritanya. Dari atas mimbar beliau menyampaikan khotbah yang membuat bergetar hati para jamaah, dan air mata pun berderai. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan kepadamu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah?" Semua sahabat menjawab dengan suara bersemangat, "Benar wahai Rasulullah, engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Saksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat. Akhirnya sampailah pada satu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia." Seketika para sahabat diam, dan dalam hati masing-masing berkata, "Kamilah yang banyak berhutang kepada Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba berdirilah seorang lelaki yang bernama Ukasyah bin Mihsan. Dia seorang sahabat yang sebelum masuk Islam adalah mantan preman, dan dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin menyampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau selesaikan." Rasulullah berkata, "Sampaikanlah wahai Ukasyah." Maka Ukasyah pun mulai bercerita, "Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu, suatu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cambuk ke belakang kuda. Tetapi cambuk itu tidak kena pada belakang kuda, tapi terkena pada dadaku, karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi, wahai Rasulullah." Mendengar itu, Rasulullah berkata, "Sesungguhnya itu adalah hutang wahai Ukasyah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan menerima hal yang sama." Dengan suara yang agak tinggi, Ukasyah berkata, "Kalau begitu, aku ingin segera melakukannya wahai Rasulullah." Ukasyah seakan-akan tidak merasa bersalah ketika mengatakan demikian. Hal itu membuat sebagian sahabat berteriak marah kepada Ukasyah. "Sungguh engkau tidak berperasaan Ukasyah. Bukankah baginda sedang sakit?" Ukasyah tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah segera meminta Bilal untuk mengambil cambuk di rumah Fatimah, anaknya.
Bilal meminta cambuk itu dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, "Untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini wahai Bilal?" Bilal menjawab dengan nada sedih, "Cambuk ini akan digunakan Ukasyah untuk memukul Rasulullah." Terperanjat dan menangislah Fatimah, seraya berkata, "Kenapa Ukasyah hendak memukul ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit, kalau mau memukul, pukullah aku anaknya." Bilal menjawab, "Sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua." Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid, lalu diberikannya kepada Ukasyah. Setelah mengambil cambuk itu, Ukasyah menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata, "Ukasyah, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku. Aku adalah orang yang pertama beriman pada Rasulullah. Akulah sahabatnya di kala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, aku sebagai ganti Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Duduklah wahai Abu Bakar. Ini urusan antara aku dengan Ukasyah." Ukasyah kembali mendekat ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata, "Ukasyah, kalau engkau mau memukul, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad, bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya, tetapi itu dulu. Sekarang, tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyakiti Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkahi dulu mayatku." Lalu dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Duduklah wahai Umar, ini urusan antara aku dengan Ukasyah." Kembali Ukasyah menuju ke hadapan Rasulullah, dan tiba-tiba berdirilah Ali bin Abu Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menghalangi Ukasyah sambil berkata, "Ukasyah, pukullah aku saja, darah yang sama mengalir pada tubuhku ini wahai Ukasyah." Lalu dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Duduklah wahai Ali, ini urusan antara aku dengan Ukasyah." Ukasyah semakin dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba tanpa disangka, bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Ukasyah sambil memohon, "Wahai paman, pukullah kami paman, kakek kami sedang sakit, pukullah kami saja wahai paman. Sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah. Dengan memukul kami, sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami wahai paman." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai cucu-cucu kesayanganku, duduklah kalian. Ini urusan kakek dengan paman Ukasyah." Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Ukasyah berkata, "Bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang manusia terbaik. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Rasulullah kemudian didudukkan pada sebuah kursi. Lalu dengan suara tegas Ukasyah berkata lagi, "Dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah." Para sahabat sangat geram mendengar perkataan Ukasyah. Tanpa berlama-lama dalam keadaan lemah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah, sedang beberapa batu terikat di perut Rasulullah, pertanda Rasulullah sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Ukasyah, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka padamu." Ukasyah langsung menghambur menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cambuk di tangannya ia buang jauh-jauh. Kemudian ia peluk tubuh Rasulullah seerat-eratnya, sambil menangis sejadi-jadinya.
Dengan menangis terseduh-seduh Ukasyah berkata, "Ya Rasulullah, ampuni aku. Maafkan aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya, agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Karena engkau pernah mengatakan, barang siapa yang kulitnya pernah bersentuhan denganku, maka diharamkan api neraka atasnya. Seumur hidupku aku bercita-cita dapat memelukmu. Karena sesungguhnya aku tahu, bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka. Dan sungguh aku takut dengan api neraka. Maafkan aku ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tersenyum berkata, "Wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasyah." Semua sahabat menitikkan air mata, kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan menyimak kisah ini, membuktikan kecintaan kita kepada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.